Dua kerajaan besar di tanah Sunda yang menyimpan misteri sejarah. Bayangkan sebuah wilayah luas di Jawa bagian barat, dipenuhi hutan lebat, pegunungan, sungai-sungai besar, dan jalur perdagangan yang menghubungkan pesisir dengan pedalaman. Di tanah inilah, berabad-abad lalu, berkembang dua kekuatan politik yang menjadi bagian penting dari sejarah masyarakat Sunda, Sunda dan Galuh. Nama keduanya sering disebut secara bersamaan. Namun, apakah Sunda dan Galuh sebenarnya merupakan dua kerajaan yang berbeda? Apakah keduanya pernah berperang? Ataukah Sunda dan Galuh sebenarnya merupakan dua pusat kekuasaan yang akhirnya bersatu menjadi satu kerajaan besar? Dan yang paling menarik, mengapa sejarah kedua kerajaan ini masih menyimpan begitu banyak misteri? Inilah kisah kerajaan Sunda dan Galuh, dua kekuatan yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Jawa bagian barat. Sejarah kerajaan Sunda tidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa Jawa Barat kuno. Salah satu bukti penting keberadaan kekuasaan Sunda adalah Prasasti Kebun Kopi II yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Sunda. Selain itu, terdapat berbagai prasasti dan catatan dari masa berikutnya yang membantu para sejarawan memahami perkembangan politik di wilayah Jawa Barat. Namun, persoalan muncul ketika kita mencoba menentukan secara pasti kapan sebenarnya kerajaan Sunda berdiri. Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan awal perkembangan kerajaan ini adalah Tarusbawa. Tarusbawa merupakan tokoh penting yang membawa perubahan terhadap kerajaan di Jawa Barat, khususnya setelah berakhirnya masa kejayaan Tarumanagara. Setelah berakhirnya masa kejayaan Tarumanagara, muncul kekuatan baru yang kemudian dikenal sebagai Sunda. Sejak saat itulah, nama Sunda semakin kuat. Namun perjalanan Sunda tidak selalu berjalan mulus, karena pada saat yang hampir bersamaan, muncul kekuatan lain di wilayah timur Jawa Barat, Galuh. Pusat kekuasaannya sering dikaitkan dengan kawasan sekitar Ciamis dan daerah aliran Sungai Citandu, memiliki sejarah yang panjang. Salah satu tokoh penting yang sering muncul dalam kisah awal Galuh adalah Ureti Kandayun. Dalam tradisi sejarah Sunda, Ureti Kandayun dianggap sebagai pendiri atau tokoh utama pembentukan kerajaan Galuh. Wilayahnya memiliki posisi strategis, sungai menjadi jalur transportasi, dan tanah pertanian menyediakan sumber pangan berlimpah. Maka lahirlah sebuah situasi menarik. Di sebelah barat berkembang Sunda, di sebelah timur berkembang Galuh, dua kerajaan, satu wilayah budaya. Apakah mereka benar-benar bermusuhan? Inilah bagian yang paling menarik. Hubungan mereka justru sering digambarkan sebagai ikatan keluarga yang kuat. Menurut naskah Sunda, perubahan hubungan terjadi melalui perkawinan dan pembagian kekuasaan. Tokoh penting dalam proses ini adalah Sana. Hubungan keluarga antara elit Sunda dan Galuh membuat kedua kerajaan memiliki ikatan yang jauh lebih rumit daripada sekadar persaingan politik. Pada beberapa periode, Sunda dan Galuh berada dalam satu jaringan politik. Namun pada periode lain, keduanya memiliki pusat pemerintahan masing-masing. Kekuasaan seorang raja bisa berubah tergantung hubungan dengan bangsawan lokal dan desa. Inilah mengapa sejarah Sunda Galuh begitu sulit direkonstruksi. Salah satu misteri terbesar dalam sejarah Sunda Galuh adalah di mana sebenarnya pusat pemerintahan mereka. Dalam perjalanan sejarah, pusat kekuasaan tidak selalu berada di satu tempat. Beberapa lokasi dikenal melalui berbagai sumber sejarah dan arkeologi. Nama Pakuan Pajajaran, misalnya, menjadi sangat terkenal dalam periode kerajaan Sunda yang lebih kemudian. Pakuan sering dikaitkan dengan wilayah Bogor sekarang. Namun sebelum munculnya Pakuan sebagai pusat penting, kekuasaan Sunda Galuh telah mengalami berbagai perubahan. Perpindahan pusat pemerintahan dapat terjadi karena banyak alasan. Ancaman politik, perubahan jalur perdagangan, kondisi lingkungan, kebutuhan pertahanan, atau bahkan konflik internal keluarga kerajaan. Hal ini membuat sejarah kerajaan Sunda dan Galuh tidak bisa dipahami hanya dari satu pusat kerajaan. Di kekuasaan mereka kemungkinan berkembang melalui jaringan pusat-pusat politik. Lalu seperti apa kehidupan masyarakatnya? Sebagian besar masyarakat kemungkinan hidup dari pertanian, sungai dan tanah subur menjadi sumber kehidupan. Selain bertani, masyarakat juga melakukan perdagangan dan berbagai aktivitas kerajinan. Hutan menyediakan kayu, tanaman, dan berbagai sumber daya alam. Sementara daerah pesisir membuka hubungan dengan dunia perdagangan yang lebih luas. Masyarakat Sunda kuno memiliki tradisi budaya dan kepercayaan yang berkembang jauh sebelum datangnya pengaruh Islam secara luas.
Pengaruh Hindu dan Buddha terlihat dalam sejumlah peninggalan serta istilah dan struktur politik yang digunakan dalam sumber-sumber sejarah. Namun kehidupan spiritual masyarakat tidak selalu bisa dikategorikan secara sederhana. Tradisi lokal dan kepercayaan masyarakat setempat tetap memiliki peranan besar. Jejak kehidupan tersebut kemudian muncul dalam berbagai peninggalan budaya dan naskah kuno. Jika kita ingin mengetahui sejarah Sunda Galuh, kita tidak hanya bergantung pada prasasti. Ada pula berbagai naskah tradisional Sunda, seperti Carita Parahyangan. Naskah ini memuat kisah mengenai sejumlah raja dan peristiwa yang berkaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa Barat. Namun ada satu hal penting, naskah tradisional tidak boleh langsung dianggap sebagai catatan sejarah modern, karena mengandung unsur tradisi dan simbol. Karena itu, para sejarawan harus membandingkannya dengan prasasti, catatan asing, data arkeologi, tradisi lokal, dan sumber sejarah dari wilayah lain. Dari sinilah gambaran sejarah Sunda Galuh perlahan dapat disusun, tetapi semakin banyak sumber yang ditemukan, justru semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Sejarah kerajaan Sunda tidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber tertulis yang berasal dari masa Jawa Barat kuno. Salah satu bukti penting keberadaan kekuasaan Sunda adalah Prasasti Kebun Kopi II yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Sunda. Dari runtuhnya Tarumanagara, muncullah Tarusbawa, tokoh penting yang membawa perubahan besar dengan mendirikan Sunda. Namun perjalanan Sunda tidak selalu berjalan mulus di wilayah timur Jawa Barat. Tepatnya di aliran Sungai Citandui, muncul kekuatan lain, yakni Galuh. Kekuatan Galuh dipimpin oleh Wuretikandayun sebagai tokoh utamanya, yang membangun pengaruh kuat di wilayah tersebut. Meskipun terpisah, Sunda dan Galuh memiliki hubungan keluarga dan politik yang sangat kuat melalui tokoh-tokoh seperti Sana. Mereka bukan sekadar musuh, melainkan bagian dari satu jaringan budaya yang rumit, yang menjaga keseimbangan di tanah Pasunda. Hubungan mereka pun meluas ke kerajaan lain di Jawa, seperti Majapahit, melalui jalur perdagangan dan diplomasi antar wilayah. Namun, hubungan diplomasi ini pernah mencapai titik tragis dalam peristiwa Bubat di abad ke-14. Peristiwa ini menjadi luka sejarah dalam sebuah pernikahan politik yang awalnya diharapkan membawa kedamaian, namun berakhir pilu bagi Dyah Pitaloka. Seiring waktu, kedua kekuatan ini menyatu dalam ingatan masyarakat sebagai Sunda Pajajaran di bawah kepemimpinan Agung Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja, atau dikenal sebagai Prabu Siliwangi, memimpin dengan bijaksana, membawa kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Rakyat hidup makmur dari hasil tani dan hutan, menanam padi di sawah terasering yang hijau menghampar luas. Namun, zaman berubah. Pada abad ke-16, kekuasaan politik di Pakuan berakhir seiring berkembangnya pengaruh Kesultanan Banten dan Cirebon. Kerajaan mungkin menghilang, tetapi bahasanya, budayanya, dan identitasnya tetap hidup dalam diri kita hari ini. Jejak mereka belum pernah benar-benar hilang. Jejak sejarah ini adalah pengingat akan kejayaan masa lalu. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa subscribe di Jejak Kerajaan Nusantaraku. Sampai jumpa di jejak sejarah berikutnya.